Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Jajang Setiawan. NPM saya 4122 423 1103588. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dekan Dr. Hajah Wina Roswina SEMM CPM dan Ketua Program Studi Manajemen Bapak Dodi Tisnajaya Amijaya SEMM dan dosen pembimbing Bapak Hangayomi Adik AMD Par SENN. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil magang yang berjudul Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi atau PSDMBP. Selanjutnya ada table of content. Di sini saya akan membahas 6 pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, yang ketiga ada profil organisasi dan aktivitas magang, selanjutnya ada kesimpulan dan saran, selanjutnya ada refleksi diri, dan terakhir ada dokumentasi. Selanjutnya di slide pendahuluan, saya akan membahas mengenai latar belakang, tujuan, evaluasi, dan refleksi. Masuk kita ke latar belakang, barang milik negara atau BMN merupakan salah satu aset penting yang dimiliki oleh pemerintah yang keberadaannya berfungsi untuk mendukung operasional dan pelayanan publik di berbagai sektor, termasuk sektor sumber daya energi dan mineral. Pengelolaan BMN yang efektif dan efisien sangat diperlukan agar aset tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM melalui unit kerja Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi atau PSDMBP memiliki peran strategis dalam pengelolaan BMN yang terkait daya energi. Dalam menjalankan tugasnya, PSDMBP mengelola berbagai aset penting seperti peralatan laboratorium, gedung, dan fasilitas penelitian. Oleh karena itu, pengelolaan BMN di unit menjadi salah satu aspek yang krusial untuk mendukung kinerja kementerian secara keseluruhan. Sehingga perlu diadakannya analisis pengelolaan agar BMN dimanfaatkan dengan maksimal dan tidak menimbulkan kerugian negara. Selanjutnya masuk ke tujuan, ada 5 tujuan. Yang pertama, untuk memenuhi kurikulum mata kuliah wajib dari program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang kedua, memberikan gambaran yang jelas mengenai dunia kerja bagi para mahasiswa peserta kerja profesi. Dan yang ketiga, sarjana penelitian bagi mahasiswa untuk dapat menerapkan pengetahuan yang didapat di dalam perkuliahan tentang manajemen terhadap dunia kerja yang sesungguhnya. Selanjutnya yang keempat ada sarana pelatihan terhadap mahasiswa supaya mampu mengembangkan wawasan, keterampilan, tanggung jawab, dan beradaptasi sesuai dengan peraturan pada lingkungan kerja. Dan poin yang kelima, mengembangkan pola pikir mahasiswa serta melatih mahasiswa menjadi pribadi yang disiplin, profesionalitas dalam bekerja. Selanjutnya, evaluasi atas praktik yang dilakukan selama magang. Yang pertama, secara keseluruhan, selama 2 bulan kegiatan berlangsung itu dengan baik. Dan selanjutnya, yang kedua itu pada awal diberi tugas mengalami kesulitan dalam memahami tugas. Evaluasinya sering bertanya kepada supervisor dan pegawai sehingga diberikan arahan prosedur pengerjaan tugas. Selanjutnya ke refleksi diri atas kegiatan magang. Yang pertama, mendapatkan ilmu dan juga pengalaman baru magang instansi pemerintahan khususnya di bagian pengelolaan barang milik negara atau BMN. Yang kedua, menambah soft skill seperti kegiatan inventaris BMN. Dan yang ketiga, menambah hard skill yaitu bidang komputer pada Microsoft Excel untuk memasukkan data aset negara dan penggunaan aplikasi Siman Mobile. Dan yang keempat itu ada dapat menyesuaikan dengan sistem kerja dan bekerja sama dengan pegawai. Selanjutnya, profil organisasi dan aktivitas magang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil organisasi, sejarah organisasi, kegiatan organisasi, tujuan dan fungsi organisasi, serta visi misi organisasi dan logo Pusat Sumber Daya
mineral, dan kegiatan magang. Selanjutnya kita masuk ke profil organisasi. Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi merupakan suatu instansi pemerintahan yang berada langsung di bawah naungan Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta memiliki tugas untuk dapat menyelenggarakan kegiatan baik itu penelitian ataupun pelayanan, khususnya di bidang sumber daya mineral, batubara maupun panas bumi, dan memiliki kewenangan juga dalam hal penyelidikan mineral. Mineral diperlukan oleh hampir setiap perusahaan industri, seperti halnya industri pertanian, penyediaan energi, perumahan, telekomunikasi, kimia, serta transportasi. Selain itu, dengan adanya perluasan layanan, maka Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi atau PSDBP juga telah berkontribusi terhadap pengelolaan sumber daya mineral nasional dan memiliki laboratorium PSDBP sudah terakreditasi LAN. Selanjutnya masuk kita ke sejarah Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi. Sejarahnya itu memiliki beberapa pergantian nama, mulai dari masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang. Oke, pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1850 itu bernama Dienst van Heemsmijtwezen. Dan pada 1863 digabung ke Directie der Budgelische Openbare Werken. Dan pada 1866 Dienst van Heemsmijtwezen ini masuk ke Departemen Van Onderwijs. Dan pada 1929 Dienst van Heemsmijtwezen berubah menjadi Geologisch Museum. Sedangkan masa penjajahan Jepang pada 1942 diganti menjadi Dienst van Heemsmijtwezen berubah menjadi Kogyo Zimusho. Dan pada 1943 Kogyo Zimusho berubah menjadi Shizu Soza, Shizu Kakari atau perpetaan, Kosan Kakari atau gunung api, Seizu Kakari atau kartografi. Pada tahun 1945, tepatnya pada 11 September 1945, dibentuk Jawatan Tambang dan Geologi Kementerian Kemakmuran. Dan 1952, Pusat Jawatan Geologi Direktorat Pertambangan Kementerian Perekonomian. Sedangkan pada 1957 berganti nama kembali menjadi Direktorat Pertambangan menjadi Jawatan Pertambangan dari Jawatan Geologi Departemen Perindustrian Dasar. Dan pada 1962 Jawatan Pertambangan dan Jawatan Geologi berubah menjadi Direktorat Geologi dan Direktorat Pertambangan Departemen Pertambangan. Pada 1979, Direktorat Geologi, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum yang terdiri dari Direktorat Sumber Daya Mineral atau DSM dan Direktorat Geologi Tata Lingkungan atau DGTL, Direktorat Vulkanologi atau DEVI, dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi atau PPPG, Departemen Pertambangan dan Energi atau DPE. Dan selanjutnya pada 1985 berubah kembali Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral atau DJGSM yang terdiri dari DSM, DGTL, DEPI, PPG, dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan atau PPGL, Departemen Pertambangan dan Energi atau DPE. Selanjutnya pada tahun 2001 DJGSM gabung dengan XDJPU yang terdiri dari DSM yang berubah menjadi Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral atau DIM, Direktorat Geologi Tata Lingkungan dan Kawasan Pertambangan DGTLKP, Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana atau DVMB, Direktorat Teknik Mineral dan Batubara, Direktorat Pengusaha Mineral dan Batubara, dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atau DESDM. Dan selanjutnya pada tahun 2005 berganti kembali, DIM berubah menjadi Pusat Sumber Daya Geologi atau PSDG di bawah Badan Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atau DSDM, dan unit lain di bawah Badan Geologi adalah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVG, Pusat Lingkungan Geologi atau PLG, dan Pusat Survei Geologi PSG. Dan selanjutnya pada tahun 2016
Sekarang PSDG itu berubah menjadi Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi atau PSDMBP di bawah Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau KSDM sampai sekarang. Di slide selanjutnya ada kegiatan Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi. Ada 6 poin. Yang pertama, pelaksanaan, penelitian, penyelidikan, dan layanan di bidang sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi. Dan yang kedua, penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria di bidang penyelidikan dan pelayanan sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi. Dan poin yang ketiga, pemberian bimbingan teknis dan SUP, penyelidikan di bidang penyelidikan dan pelayanan sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi. Dan yang keempat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi. Dan poin yang kelima, penyusunan neraca di bidang sumber daya, mineral, batu bara, dan panas bumi. Dan yang keenam ada pelaksanaan urusan ketatausahaan, administrasi keuangan, perencanaan, informasi, dan kepegawaian sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi. Selanjutnya kita masuk ke struktur organisasi Badan Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi, Badan Geologi. Diketuai oleh Bapak Insinyur Agung Pribadi, MSC, dan di bawahnya ada Kepala Bagian Umum diketuai oleh Ibu Fitri Purnamasari Lipeta, SAP. Dan di bawahnya ada kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dan fungsi Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi. Yang pertama kita bahas mengenai tujuan. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelidikan dan pelayanan sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi. Dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelidikan dan pelayanan sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi. Selanjutnya, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi. Dan penyusunan neraca sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi. Dan terakhir ada pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumah tanggaan, administrasi keuangan, perencanaan, informasi, dan kepegawaian, dan Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi. Di sini Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi sesuai dengan Permen ESDM nomor 15 tahun 2021. Selanjutnya kita masuk ke slide visi misi dari Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi. Misinya yaitu mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Selanjutnya meningkatkan sarana dan prasarana di bidang geologi, kelautan, dan yang berstandar internasional. Melaksanakan survei dan pemetaan geologi kelautan di bidang potensi sumber daya energi, sumber daya mineral, lingkungan, dan mitigasi kebencanaan geologi kelautan. Membantu merumuskan rekomendasi teknis di bidang sumber daya energi kelautan, bidang kelautan, lingkungan, mitigasi, dan infrastruktur kelautan, dan meningkatkan kualitas jasa survei dan pemetaan geologi kelautan yang mampu mendukung industri kelautan. Sedangkan visinya yaitu terwujudnya Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan atau BBSPLG sebagai Center of Excellence atau CEO di bidang geologi kelautan yang profesional, unggul, berdaya saing, dan bertaraf internasional di bidang sumber daya energi, sumber daya mineral, infrastruktur, dan mitigasi kebencanaan kelautan. Dan berikut logo Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi. Logo KSDM merupakan tanda pengenal atau identitas yang bersifat tetap dan resmi, berupa simbol atau huruf yang digunakan dalam tata naskah dinas sebagai identitas agar publik lebih mudah mengenalnya. Dan logo KSDM dapat digunakan pada penghargaan, piagam, sertifikat, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, plakat, buku atau pakaian dinas, dan majalah yang diterbitkan oleh KSDM dan sejenisnya. Selanjutnya ada waktu pelaksanaan magang di Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi. Tempatnya yaitu di Kementerian Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 470, Pasir Ruyu, Kecamatan Regol, Kabupaten Bandung. Dengan durasi terhitung 2 bulan dari tanggal 14 Oktober sampai 13 Desember 2024. Dan hari praktiknya yaitu dari hari Senin masuk jam 8, istirahat dari jam 12 sampai jam 13. Jam pulangnya itu di jam 4 dengan seragam putih abu. Berikut hari Selasa, Rabu, sampai Jumat. Sedangkan di hari Jumat itu masuk dari jam 7
istirahat jam 11.30 sampai jam 1, dan pulang di jam 16.30 dengan pakaian batin dan olahraga. Selanjutnya masuk ke tahapan magang. Yang pertama ada persiapan, mempersiapkan surat-surat pengantar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti untuk pengajuan magang di bagian barang milik negara atau BMN yang ditujukan ke Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi, dan diserahkan langsung pada tanggal 23 September 2024. Dan selanjutnya ada pelaksanaannya, melaksanakan kegiatan magang selama kurang lebih 2 bulan terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024. Dan penulis bekerja full time mulai dari hari Senin sampai Kamis mulai jam 8 sampai jam 4, dan hari Jumat mulai pukul jam 7 sampai 16.30. Dan poin yang ketiga itu ada pelaporan. Membuat laporan sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan magang yang berisi hasil pengamatan dan pengalaman. Selanjutnya kita masuk ke pelaksanaan magang. Yang pertama ada sensus BMN. Bentuk dari kegiatan inventarisasi BMN adalah sensus BMN. Sensus BMN merupakan kegiatan inventarisasi BMN yang dilakukan oleh Satker sebagai pengguna barang sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun sekali. Sensus BMN dilakukan agar dapat mengidentifikasi kegiatan real BMN baik dari sisi kondisi barang, dan tujuan dari pelaksanaan sensus BMN agar semua BMN dapat tertata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN. Dilaksanakan dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu pengguna barang atau kuasa pengguna barang perlu menetapkan panitia atau tim yang akan melakukan beberapa persiapan, di antaranya menyusun rencana kerja, mengumpulkan dokumen sumber, melakukan pemetaan pelaksanaan sensus, dan menyiapkan blanko sensus atau label sementara, dan menyiapkan data awal sensus, dan menyiapkan kertas kerja sensus BMN. Ada tahap pelaksanaan, yaitu kegiatan seperti mengidentifikasi BMN dalam ruangan atau DBR, dan BMN yang berada di luar ruangan atau KIB dan DIL, melakukan verifikasi database atau simak BMN, dan menyusun kertas kerja. Sensus berdasarkan hasil identifikasi oleh pelaksanaan sensus, dan menyusun laporan hasil sensus berdasarkan kertas kerja dan hasil identifikasi. Dan poin yang ketiga ada tahap tindak lanjut, yaitu membukukan dan mendaftar hasil sensus, memperbarui DBR, DBL, KIB, dan menempelkan blanko pemutakhiran data simak BMN. Poin kedua dalam pelaksanaan magang yaitu merekap data hasil pemeliharaan barang atau DHPB. Daftar yang memuat hasil pemeliharaan BMN yang dilakukan dalam 1 tahun anggaran, dan langkah awal dalam menyusun daftar hasil pemeliharaan barang melihat dari surat perintah kerja atau SPK dan surat pesanan atau SP. Dan poin yang ketiga ada meng-scan dokumen, melakukan alih format dari bentuk hard copy ke soft copy, dan proses ini kebalikan dari proses pencetakan yang membuat dokumen digital menjadi dokumen cetak. Selanjutnya ada poin yang keempat, yaitu mengecek kondisi barang di gedung atau eksplorasi. Mengecek barang seperti alat-alat bor, contoh mesin gergaji besi, mesin bor kayu, gergaji chainsaw, kunci pipa, pesawat, lodging, dan sebagainya. Dan poin yang kelima ada menggunakan aplikasi SIMAN Mobile. Sistem Informasi Manajemen Aset Negara atau SIMAN merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta penatausahaan dan penghapusan dan pemindah tanganan aset negara berbasis internet yang dapat diakses oleh pengelola dan pengguna barang. Selanjutnya dari poin ketiga kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan pasal 1 PP nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran, pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Selanjutnya ada klasifikasi dan karakteristik BMN. Yang pertama saya akan membahas mengenai klasifikasi tanah. Pertama ada tanah. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah
tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Selanjutnya ada peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dalam kondisi siap pakai. Selanjutnya ada gedung dan bangunan yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Selanjutnya ada jalan irigasi. Jalan irigasi atau jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah akan dalam kondisi siap pakai. Selanjutnya ada karakteristik. Di sini ada kepemilikan negara. Maksud itu BUMN adalah barang yang dimiliki oleh negara dan dikelola oleh instansi pemerintah. Selanjutnya ada pengelolaan melalui APBN. Maksudnya semua BUMN diperoleh dengan menggunakan dana dari APBN atau sumber yang lainnya yang sah. Selanjutnya ada penggunaan untuk tugas pemerintahan. BUMN digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah seperti gedung, tanah, dan sarana prasarana lainnya. Selanjutnya ada pengelolaan terstandar, yaitu pengelolaan atau BUMN harus mengikuti standar tertentu, standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara atau SBSK untuk memastikan pemanfaatan yang optimal. Dan klasifikasi yang terakhir ada aset tetap lainnya, yaitu aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas dan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Selanjutnya ada konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset setiap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Selanjutnya masuk ke pengelolaan barang milik negara. Pada peraturan pemerintah atau PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah dengan PP nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah memiliki dimensi keuangan dan dimensi akuntansi. Fokus dalam PP ini berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara atau daerah meliputi ada 11 poin. Yang pertama, perencanaan, kebutuhan, dan penganggaran. Yang kedua ada pengadaan. Yang ketiga ada penggunaan. Yang selanjutnya ada pemanfaatan. Yang kelima ada pengamanan dan pemeliharaan. Yang keenam ada penilaian. Yang ketujuh ada pemindah tanganan. Dan yang kedelapan ada pemusnahan. Poin 9 ada pemusnahan. Poin 9 ada penghapusan. Poin 10 ada penata usahaan. Dan yang ke-11 ada pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Selanjutnya, pada saat penerapan PSAP nomor 07 oleh pemerintah masih terdapat berbagai permasalahan. Dari hasil penelataan atau permintaan pendapat kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP, penulis membagi permasalahan yang dihadapi oleh instansi pemerintah dalam menerapkan akuntansi aset tetap dalam 4 pokok permasalahan, yaitu pengukuran, pengakuan, klasifikasi, dan penyajian atau pengungkapan. Yang pertama, pengukuran berupa kapitalisasi aset yang tetap masih subjek yang banyak dibahas, terutama terkait komponen biaya penunjang yang dapat dikapitalisasi, perubahan kebijakan terkait batasan nilai kapitalisasi, dan biaya setelah perolehan aset tetap. Selanjutnya yang kedua ada pengakuan aset tetap. Berdasarkan penguasaan fisik dan bukti kepemilikan, kasus seperti ini banyak ditemui pada aset tetap berupa tanah. Dan poin yang ketiga ada klasifikasi aset tetap, khususnya untuk aset tetap yang melekat pada aset tetap lainnya, sering ditemui oleh pada gedung yang memiliki lift, taman, pagar, bangunan, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada poin yang keempat, yaitu penyajian dan pengungkapan aset tetap, terutama terkait cost sharing dalam perolehan aset tetap dan biaya pemeliharaan terhadap aset tetap pihak lain yang terdampak force majeure. Selanjutnya kita masuk ke akun belanja barang atau akun 52. Akun belanja barang atau akun 52 dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Indonesia adalah kategori pengeluaran yang mencakup berbagai pengeluaran pemerintah dan yang terkait dengan pengadaan,
barang-barang yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai program dan aktivitas pemerintah. Ini mencakup berbagai jenis barang, mulai dari alat tulis kantor hingga perlengkapan militer. Selanjutnya ada akun belanja barang, akun 53. Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset atau penambah nilai aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari suatu periode akuntansi dan melebihi batas minimalisasi kapitalisasi aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya ada penghapusan barang milik negara. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna barang dan pengelola barang dari tanggung jawab administrasi fisik atau barang yang berada dalam penguasaannya. Dan contohnya pada penambahan masa manfaat satu ini, seperti itu ada kode barang, uraian, dan umur masa manfaat tahun atau semester. Pada uraiannya di sini terdapat peralatan keimigrasian, peralatan komputer keimigrasian, peralatan kerja keimigrasian, dan peralatan instalasi gedung dan bangunan, dan peralatan instansi keselamatan dengan kode yang beda-beda seperti di pinggir. Oke, selanjutnya ada penambahan masa manfaat 2. Lampirannya yang di atas ada kode barang, uraian, jenis, dan lain-lainnya. Contohnya seperti kode barang 3.20 seperti itu, dan uraiannya seperti peralatan keimigrasian. Itu contoh-contoh yang seperti di atas untuk masa manfaatnya. Oke, selanjutnya ada definisi SPP dan SPM. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170 PML 05/2010 tentang penyelesaian tagihan atas beban anggaran, pendapatan dan belanja negara pada satuan kerja, dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan yaitu isinya seperti ini. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya diangkat APBN atau disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan. Satuan kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara atau lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. Selanjutnya ada pejabat pembuat komitmen. Yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban kerja negara. Dan ada pejabat penanda tangan surat perintah membayar. Yang selanjutnya disingkat PP atau SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PPKPA untuk melakukan pengajuan atas surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar. Selanjutnya ada bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan belanja APBN, Kementerian Negara atau lembaga, dan Satker. Ada uang persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang yang disediakan untuk Satker dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari. Dan ada tambahan uang persediaan yang selanjutnya disingkat IUP adalah uang yang diberikan kepada Satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 bulan lebih pagu UP yang ditetapkan. Selanjutnya ada surat permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang dibuat atau diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PA atau KPA atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada PPSPM berkenaan. Surat permintaan pembayaran uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPPUP adalah dokumen yang dibuat atau diterbitkan oleh PPK untuk permintaan pembayaran atau TUP. Dan selanjutnya ada surat permintaan pembayaran pergantian uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPPGUP adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat atau diterbitkan oleh PPK yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan UP. Dan surat permintaan pembayaran pergantian uang persediaan nihil yang selanjutnya disebut SPPGUP nihil adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat atau diterbitkan oleh PPK yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan TUP dari UP pada tahun anggaran dan akhir tahun anggaran. Selanjutnya ada surat permintaan pembayaran langsung. Yang selanjutnya disingkat SPPLSS adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat atau diterbitkan oleh PPK yang dibayarkan langsung kepada bendahara pengeluaran atau penerima hak atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya.
Surat perintah membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan atau digunakan oleh PA atau KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran atau dokumen yang dipersamakan. Selanjutnya ada surat permintaan pembayaran langsung. Yang selanjutnya disingkat SPPLSS adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat atau diterbitkan oleh PPK yang dibayarkan langsung kepada bendahara pengeluaran atau penerima hak atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya. Surat perintah membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan atau digunakan oleh PA atau KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran atau dokumen yang dipersamakan. Selanjutnya ada surat perintah membayar uang persediaan, yaitu selanjutnya disingkat SPMUP adalah SPM yang diterbitkan oleh PA atau KPA atau pejabat lain yang ditunjuk yang dananya dipergunakan. Surat perintah membayar uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPMUP adalah SPM yang diterbitkan oleh PA atau KPA atau pejabat lain yang ditunjuk yang dananya dipergunakan sebagai UP untuk membayar kegiatan operasional kegiatan sehari-hari. Selanjutnya ada surat perintah membayar tambahan uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPM atau TUP adalah SPM yang diterbitkan oleh PA atau KPA atau pejabat lain yang ditunjuk karena kebutuhan dananya melebihi dari pagu UP yang ditetapkan. Selanjutnya ada surat perintah membayar penggantian uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPMGUP adalah SPM yang diterbitkan oleh PA atau KPA atau pejabat lain yang ditunjuk dengan membebankan daftar isian pelaksanaan anggaran yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai. Surat perintah membayar penggantian uang persediaan nihil yang selanjutnya disingkat SPM GUP nihil adalah SPM penggantian UP nihil yang diterbitkan oleh PA atau KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN. Selanjutnya yang terakhir ada surat perintah membayar langsung yang selanjutnya SPM atau LS adalah SPM langsung kepada bendahara pengeluaran atau penerima hak yang diterbitkan oleh PA atau KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya. Selanjutnya masuk kita ke analisis. Di pusat sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi, khususnya di bagian pengelolaan BMN, terdapat kendala, yaitu kurangnya atau keterbatasan sumber daya manusia, SDM. Dampak dari keterbatasan SDM ini sangat signifikan, antara lain pencatatan aset yang tidak akurat, pemanfaatan aset yang tidak optimal, serta tingginya temuan audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK terkait masalah pengelolaan BMN, seperti aset yang hilang atau tidak terdaftar. Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa langkah perlu diambil, yaitu yang pertama, ada peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pengelolaan BMN dan penggunaan siman BMN. Yang kedua, ada reformasi struktur organisasi diperlukan untuk memastikan adanya cukup tenaga kerja di bagian pengelolaan BMN dengan penugasan yang jelas. Dan yang ketiga, penguatan komitmen pimpinan dalam memberikan dukungan terhadap kegiatan pengelolaan BMN sangat penting. Masuk kita kesimpulan, berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan barang milik negara atau BMN di Kementerian Sumber Daya Mineral Batu Bara dan Panas Bumi atau PSDMBP secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan seperti keterbatasan sistem informasi yang terintegrasi, kompetensi sumber daya manusia yang belum optimal, dan prosedur administrasi yang kompleks. Pemanfaatan teknologi informasi berbasis digital dalam pengelolaan BMN masih perlu ditingkatkan untuk mendukung efisiensi dan transparansi. Pengembangan sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi dapat membantu meminimalkan kesalahan administrasi dan peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan aset. Dan selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, terutama dalam hal pemahaman prinsip-prinsip manajemen aset modern, menjadi kunci keberhasilan pengelolaan BMN yang berkelanjutan. Dan penyederhanaan prosedur administrasi terkait pengelolaan BMN juga dapat membantu mempercepat proses dan mengurangi beban kerja staf. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan standarisasi prosedur yang lebih efisien.
Secara keseluruhan, pengelolaan BMN di PSDMBP memerlukan upaya perbaikan yang komprehensif, mencakup aspek sistem informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan prosedur administrasi. Implementasi solusi berbasis teknologi dan peningkatan kapasitas organisasi diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan aset negara di lingkungan PSDMBP. Selanjutnya masuk kita ke saran. Yang pertama ada bagi instansi atau perusahaan. Untuk kelancaran jalannya perusahaan, hendaknya Kementerian PSDMBP menambahkan staf di bidang pengelolaan barang milik negara untuk membantu dalam pengelolaan barang milik negara atau BMN. Dan selain itu mengembangkan program kompetensi berkelanjutan bagi staf terkait manajemen aset, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung efisiensi kerja. Dan yang kedua, bagi program studi manajemen. Program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti diharapkan mampu menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan Kementerian PSDMBP. Hubungan baik yang diharapkan adalah bentuk kerjasama dengan magang mahasiswa semester akhir pada periode-periode selanjutnya. Dan selain itu, juga diharapkan dapat meningkatkan muatan kurikulum terkait manajemen aset publik, termasuk praktik terbaik, studi kasus, dan simulasi pengelolaan BUMN di sektor pemerintah. Selanjutnya yang ketiga, bagi peserta magang, diharapkan dapat memberikan bimbingan dan pelatihan yang lebih intensif terkait pengelolaan BUMN, termasuk pengenalan sistem, prosedur, dan praktik terbaik yang diterapkan di PSDMBP. Selain itu, dapat melibatkan peserta magang secara aktif dalam berbagai kegiatan pengelolaan BUMN agar dapat memperoleh pengalaman yang lebih komprehensif. Selanjutnya ada refleksi diri, banyak mendapatkan ilmu, kemampuan, dan juga hal positif. Yang kedua, dapat mengaplikasikan ilmu selama perkuliahan di tempat magang. Yang ketiga, mengetahui proses pengelolaan aset BUMN. Selanjutnya, menambahkan soft skill dan hard skill. Selanjutnya, menambahkan skill komunikasi dan mengetahui dan merasakan dunia kerja. Dan selanjutnya, kemampuan kognitif yang dapat menyelesaikan tugas dan masalah. Dan yang terakhir, melatih bekerja sama, komunikatif, adaptasi, kemandirian, ketekunan, dan lapang dada. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatiannya. Mungkin presentasi dari saya yang Setiawan dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.